Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TPM TV, senang sekali saya Wuri Handayani bisa berjumpa Anda kembali tentunya dalam program kesayangan kita, program Harmoni Keluarga Spesial Ramadan. Dan menariknya pemirsa, seperti biasa kita selalu kedatangan narasumber spesial dari Biro Psikologi Mata Hati, yaitu sudah hadir di tengah-tengah kita Mbak Yulia Wahyuningrum Spesialisi yang merupakan pemilik dan owner dari Biro Psikologi Mata Hati. Beliau merupakan psikolog klinis dan pemirsa juga bisa berkonsultasi secara pribadi tentunya di Biro Psikologi Mata Hati. Nah pemirsa, tema kali ini adalah mengurangi fatalitas dengan mengoptimalkan di hari-hari di bulan Ramadan. Gimana nih pemirsa kabarnya? Puasanya masih tetap semangat tentunya ya. Dan kita langsung saja sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wuri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Masih semangat ya puasanya ya? Iya, pertengahan puasa ya. Alhamdulillah masih semangat. Mbak Wuri juga ya? Oh semangat sekali. Tentunya juga pemirsa di rumah semangat ya, karena sebentar lagi kita masuk ke momen-momen Lailatul Qadar juga, dan di akhir-akhir kita akan masuk ke hari dimana kita sedang bermaaf-maafan tentunya ya. Nah kita kali ini menarik ya Mbak ya, ada istilah fatherless. Apa sih fatherless itu Mbak Yulia? Fatherless itu kekurangan figur ayah. Jadi peran-peran ayah sangat kecil di kehidupan anak dan itu tidak disadari dengan orangnya, dengan para pria. Padahal ada ayahnya gitu ya. Ada, kadang-kadang ada tapi ayahnya. tidak ada peran ayahnya. Nah baik pemirsa, kita mengangkat tema mengurangi fatherless dengan mengoptimalkan di hari-hari di bulan Ramadan. Nah ini sangat penting juga buat para orang tua di rumah, gimana sih supaya tetap bisa maksimalkan posisi peran ayah di bulan Ramadan ini gitu ya Mbak ya. Boleh dong secara singkat definisi fatherless sendiri seperti apa? Iya, fatherless itu kekurangan figur ayah secara fisik maupun psikologis yang biasanya paling banyak karena kasus perceraian, ayah meninggal ataupun ayah ada tapi tidak menyadari perannya gitu. Sehingga berdampak banyak banget dampaknya, nanti akan kita ceritakan gitu. Dan kasus saya 15 tahun saya praktek, kebanyakan memang peran ayah nggak ada gitu. Jadi terlalu sedikit porsi peran ayah gitu ya. Apakah hanya cuma sekedar mencari nafkah saja gitu ya, Mbak ya. Setelah itu lupa sama anak yang harus dikasih perhatian, yang harus dipeluk, yang harus didengar ceritanya gitu ya Mbak ya. Sebenarnya sehari-hari kita ngalamin sih ya, banyak anak-anak yang kekurangan figur ayah. Ini banyak banget kameramen kita kalau ditanya cowok-cowok pasti rata-rata kurang figur ayah gitu. Tetapi tapi kalah dengan istilah-istilah broken home gitu ya, single parent gitu. Padahal di Indonesia kekurangan peran ayah tuh banyak banget, dan sedihnya Mbak Wuri, kita peringkat 3 dunia fatherless. Artinya kekurangan figur ayah di dunia itu kita masuk nomor 3 gitu. Parah kan gitu. Nah, tapi ternyata banyak dari ayah-ayah tidak menyadari. Itu dari praktek saya 15 tahun ya. Oh, jadi begitu ya Bunda gitu. Jadi banyak yang kaget gitu. Kenapa sih Mbak mau angkat fatherless ini di bulan Ramadan di tema program? Mungkin dimulai saya berpikir bahwa Ramadan itu bulan yang indah ya. Mungkin ilhamnya, idenya, Kebersamaannya ya ada di bisa bulan ini ya bisa didapat dari harmoni keluarga, kemudian bisa dipraktekkan di bulan Ramadan gitu. Karena memang ini saat-saat yang ayo dong bapak-bapak mulai nyadarin gitu bahwa peran kamu tuh ngeri banget loh buat berdampak sangat signifikan buat anak-anak gitu. Termasuk psikisnya, fisik dan mentalnya ya Mbak. Ya, termasuk jadi perempuan bencong itu juga karena kurang figur ayah. Nah, Itu banyak. itu jadi dampak negatifnya ya pemirsa Ya. di rumah ya. Nah, Nggak ada dampak positifnya Mbak. selalu dampak negatifnya. Iya. Iya emang. Oke, pemirsa di rumah menarik ya. Kita akan mengangkat tentang fatherless. Seperti apa sih fatherless ini? Bagaimana sih peran ayah yang sangat kurang di tengah-tengah lingkungan keluarga atau di rumah tangga. Setelah informasi berikut ini kita akan lebih banyak lagi tahu untuk memahami edukasi berkaitan dengan mengurangi fatherless dengan mengoptimalkan di hari-hari bulan Ramadan. Setelah informasi berikut kita kembali. Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya di program Harmoni Keluarga Spesial Ramadan. Masih bersama dengan Mbak Yulia Wahyuningrum dari Biro Psikologi Mata Hati. Kita masih mengangkat isu fatherless pemirsa, di mana kontribusi atau peran ayah
itu sama sekali tidak ada atau bahkan dikurangi dalam rumah tangga, atau mungkin kurang mengetahui bagaimana sih posisi tempatnya, dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kontribusi atau peran ayah sama sekali tidak ada di rumah. Dan itu kita akan bahas bersama dengan Mbak Yulia. Kalau tadi Mbak Yulia bilang bahwa kita ada di peringkat 3 factorless sedunia. Sedih saya. Sedih banget ya, isu factorless ini harus diketahui sama dimulai semua. digali. Ya, bahkan digali dimulai dari sekarang. Anak-anak remaja juga harus tahu karena memang menjadi calon orang tua ya, calon ayah juga, dan bagaimana mengoptimalkannya di bulan puasa ini ya Mbak ya, karena memang factorless ini sangat memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan anak. Dan ketika seorang ayah berkontribusi penuh dan berperan aktif kepada anak-anaknya, maka banyak pengaruh-pengaruh positif ya Mbak ya. Ya. Bukan lagi secara emosi, secara fisik, karena setiap orang tua itu jadi teladan dan panutan anak-anaknya ya. Dan ini juga penting. Apa sih yang melatar belakangi Mbak Yulia juga semakin getol ingin mengangkat tema ini di bulan Ramadan juga, karena kan memang bulan ini memang banyak waktu ya kita buat sahur, buka puasa bersama dengan bagian-bagian dari rumah tangga. Silakan Mbak. Iya. Kenapa ya saya semangat banget bahas ini gitu? Karena setiap saya parenting Mbak Uri, parenting hampir 50 tempat saya sudah dari 15 tahun saya praktek. Itu dari 100 orang ibu-ibu bapaknya cuma dua. Bapaknya cuma 2. Saya bilang, "Kemana bapaknya?" "Kerja." Ya mereka menganggap bahwa hello, ibu-ibu yang di sini juga banyak loh yang kerja gitu, tapi mereka seolah-olah mengatakan bahwa tugas mengasuh anak adalah ibu. Ingat, kita memang punya budaya patriarki, jadi tugas ayah hanya mencari uang saja, bukan mengasuh anak gitu. Dan ini hampir sampai detik ini saya berduduk di sini, ini masih ada pandangan bapak-bapak yang mengatakan, "Saya kan cari uang bunda, jadi bukan tugas saya ngasuh anak, ibunya itu semua." Gitu. Jadi banyak kasus yang dulu saya kalau cerita lagi di sini sampai nangis gitu. Banyak kasus yang dia jadi perempuan gitu, yang kemudian dia nggak pede gitu ya, kemudian emosinya tinggi gitu, kemudian nggak tegas, pengambilan keputusan lambat gitu. Dari kami juga udah hampir lama ya, hampir 15 tahun juga berkecimpung di dunia rekrutmen kerja gitu. Rata-rata cowok-cowok tuh pada PD-nya nggak ada gitu. Begitu saya coba ngulik-ngulik gitu, "Kamu sama bapak deket nggak sih?" "Enggak." "Bapak kemana?" Oke. Dan perlu disadari bahwa di Samarinda homoseksual, gay itu banyak banget. Tidak terlihat. Ya, tahun 2010, tahun 2008 saya awal di Samarinda itu udah 500 kasus gay. Saya tanya dengan mereka, "Kamu deket sama bapak?" "Enggak, bapak saya ditambang." "Oke." "Kalau di rumah marah-marah?" "Oke." Terjawab. Hampir 90% saya tanya satu-satu jawabannya begitu gitu, miris gitu ya, karena mereka benar-benar gak dapet gitu. Itu yang saya sampai teriak-teriak, "Lo bapak, tugasmu bukan hanya mengasuh anak gitu ya." Bukan hanya mencari uang gitu. Nah, budaya patriarki itu yang sampai detik ini ketika di seminar, iya bapaknya kurang. Saya terakhir kemarin di salah satu SD SMP Islam saya diundang, wah itu perempuan lakinya hampir sama. Saya benar-benar mengapresiasi, saya senang banget gitu. Karena sudah ya kesini-sini mungkin udah mulai sadar ya bahwa ternyata tugas pengasuh anak juga tugas seorang bapak. Dan kalau kita boleh jujur, kalau dia cari uang, ibu yang cari uang gimana dong? Ya karena kepala dari terutama anak laki-laki ya Bapak Ibu ya. Kenapa di sini saya tekankan laki-laki? Karena yang dilihat modelnya adalah bapak. Kenapa klien-klien saya yang jadi bencong ini saya ngomong apa adanya, yang jadi perempuan itu karena apa? Dia melihat figur ibunya, pembantunya perempuan, neneknya perempuan, karena dia kan perempuan dia yang ngasuh anak. Akhirnya apa ya udah jalannya. Anak saya 2 tahun, suami saya pernah keluar kota tugas 2 tahun. Anak saya jalannya sudah kayak saya kan jalannya miring ya. Maksudnya ya kayak cewek lah gitu. Anak saya begitu, feminim gitu ya Mbak. Iya, saya ngeliat, "Kak, jalanmu kenapa kayak gitu?" Udah kita terapi, jalan yang benar, lurus, tegak. Itu tuh benar-benar cuma 2 tahun. Nah di situ iya, saya nggak bisa nyalahkan ketika remaja-remaja nggak mau dekat dengan bapak gitu ya, remaja-remaja yang diajak ngobrol nggak nyambung gitu ya, karena mereka nggak pernah ada ketika masa kecilnya. Jadi di momen sesi ini kita pengen lebih banyak bahwa
ayah itu juga berkontribusi cukup banyak harusnya di rumah tangga gitu ya, termasuk dalam pengasuhan anak gitu. Tidak hanya mencari uang atau nafkah aja ya, Mbak, tapi bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi lainnya termasuk sadar dulu sih, Mbak Wuri sadar dulu sih, karena mereka rata-rata nggak sadar. Jadi ketika udah jadi klien saya baru gitu ya Bunda. Ada yang kurang dari saya, baru introspeksi gitu ya. Iya, karena bapak saya, wah nyalakan bapaknya lagi, ya udah Pak, yang penting kalau udah bapak jadi bapak tolong belajar gitu ya. Dan saya surprise-nya Harmoni Keluarga ini banyak loh yang nonton gitu. Saya cukup kaget dengan yang teredukasi. Iya, dengan beberapa, saya masuk ke salah satu dealer gitu, Bunda Yulia ya saya nonton loh gitu. Saya masuk ke salah satu perusahaan, Bu saya nonton loh. Kok nggak pernah komen Pak? Iya nonton aja gitu. Artinya kan menyimak ya. Iya, artinya saya punya harapan gitu hari ini saya bicara tentang ini karena jangan cuma yang jadi klien saya yang dapat gitu. Mereka juga berhak. Pemirsa gitu. Tepian TV, program Harmoni Keluarga yang bisa betul-betul teredukasi dengan istilah fatherless. Karena saya kaget, nomor 3 sedunia, parah. Kan Parah banget patriarki gitu. tadi ya Mbak ya. Jadi semua urusan dapur, urusan anak itu istri atau perempuan aja yang punya peran. Iya, dan ketika diteliti dalam sehari ayah itu bermain bersama anak benar-benar cuma 65 menit. 65 belum tentu bahkan. Iya, belum tentu bahkan kan, makanya LDR, rata-ratanya ya, rata-ratanya 65 menit. Idealnya berapa sih Mbak? Idealnya ya hampir seperti istri ada di situ gitu. Kalau LDR juga sebenarnya bukan halangan sih sebenarnya. Mau dibahas sekarang LDR-nya? Kita akan bahas sesi lain gitu ya. Oke, bicara soal fatherless ini berarti pemirsa kita harus memahami bagaimana sih keterlibatan atau kontribusi peran ayah, sebagaimana fungsinya untuk perkembangan positif anak-anak kita, baik secara fisik, mental, dan banyak lagi gitu, supaya anak-anak tumbuh sesuai dengan porsinya ya Mbak ya, bukan sebaliknya atau kebalikannya. Nah, bagaimana sih melihat keterlibatan sosok atau peran ayah ini? Setelah informasi berikut, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan bahas lagi dan bertemu lagi dengan Mbak Yulia. Kami akan kembali lagi pemirsa bersama kami di sini di program Harmoni Keluarga Spesial Ramadan, masih dengan mengedukasi pemirsa di rumah terkait dengan fatherless, bagaimana mengurangi fatherless dengan mengoptimalkan hari-hari di bulan Ramadan yang penuh berkah pastinya. Nah, tadi sudah dibahas bahwa ternyata pemirsa secara riset atau penelitian bahwa kita ada di peringkat 3 fatherless tertinggi di dunia ya Mbak ya. Itu bukan prestasi sih ya. Itu bukan prestasi, tapi ini perlu jadi pengingat dan renungan para orang tua di rumah, termasuk ayah ya, para suami-suami untuk bisa berkontribusi banyak selain mencari uang gitu ya Mbak. Pasti bisa ya, asal tidak ada alasan gitu ya Mbak ya. Ada niat dan mulailah untuk bisa bekerja sama dengan para istri, bisa sama-sama saling melengkapi ya kekurangan-kekurangan di mana bahwa kontribusi ini juga sangat penting buat perkembangan fisik anak-anak kita, terutama anak-anak berstatus laki-laki gitu ya Mbak ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab para ayah jadi tidak mengetahui perannya untuk berkontribusi mengasuh anak secara lebih banyak gitu Mbak, porsinya dengan para istri suami? Iya, budaya patriarki tadi itu udah yang penyebab paling pertama gitu. Sadar nggak Mbak Wuri, waktu kecil dulu kalau saya berasa banget ya, saudara-saudara laki-laki saya tuh nggak boleh sentuh dapur, nggak boleh. Mereka boleh bermain, tapi kalau perempuan harus ngerjakan tugas rumah. Kemudian dari beberapa masukan juga ketika anak-anak ayahnya pulang kerja gitu, itu tuh zaman dulu dan semoga itu zaman dulu ya. Ketika papa datang gitu, anak-anak dilarang, shh, pulang kerja jangan ribut gitu ya, nggak boleh nakal, papa baru pulang gitu. Artinya apa? Si sosok papa ini kan juga mengambil waktu anak ya, dia bekerja bukan kewajiban loh gitu. Artinya mengambil jatah anak gitu. Harusnya ketika pulang ke rumah ya dia main dong gitu kan, fisiknya udah bagus gitu ya, staminanya udah bagus gitu. Tapi zaman dulu itu sosok laki-laki tuh bener-bener didewakan dan nggak boleh ngerjakan pekerjaan domestik, hanya boleh luar gitu ya. Nah itu yang bikin laki-laki zaman sekarang banyak gak nyadarin gitu ya, kan memang kayak gitu. Papa saya juga dulu kayak gitu, kami nggak boleh main gitu. Nah itu jadi budaya patriarki ini yang kental banget. Bahkan salah satu news surat kabar di Minangkabau apa ya, itu mengatakan bahwa laki-laki memang nggak boleh urusan dapur.
nggak boleh jadi khusus untuk uang gitu. Nah, hal seperti itu. Itu kemudian konsep lama tentang berbagi peran gender gitu ya. Kalau seorang ayah hanya bekerja cari uang, titik. Nah, ini tadi yang ulasan di salah satu media seperti itu. Jadi tugas ayah memang benar-benar murni cari uang. Sementara ngasuh anak dan sebagainya itu urusan perempuan gitu. Merasa? Hampir ya, tapi masih ada cara buat melengkapi gitu ya, misalnya jalan atau misalnya mereka ngobrol, main bareng, itu salah satu usaha dan upaya ya Pak? Ya, itu terlibat gitu. Kemudian penyebabnya juga perceraian orang tua gitu, mau nggak mau memang peran ayahnya sangat kurang, kecuali emang ada pengganti, misalnya omnya, pak adenya, kakeknya tuh masih boleh gitu. Tapi kalau nggak ada berarti benar-benar kurang peran ayah. Kemudian tempat kerja ayah jauh gitu, yang LDR tadi. Meskipun sebenarnya masih bisa gitu ya, karena keterlibatan ayah bukan hanya lewat fisik semata gitu, bisa sih. Jadi itu yang menjadi penyebab kurangnya kontribusi peran ayah gitu ya dalam rumah tangga, yang menyebabkan anak-anak, mohon maaf, jadi sampai menyimpang ya Mbak ya, seperti menjadi homo, menjadi bencong, menjadi gay, dan banyak orientasi seksualnya berubah ya. Secara mental atau fisik ketika dia ketemu sama perempuan nanti akan berlangsung seperti itu lagi ya Mbak ya. Seperti jadi teman perempuan tuh seperti teman sahabat gitu, bukan sebagai lawan jenis yang perlu cinta dan sebagainya, itu udah enggak. Dan ini juga banyak terjadi dan banyak kasus saya banyak. Bahkan udah jadi perempuan cantik banget, saya nggak berdaya karena datang ke kami udah SMA kelas 1. Itu udah jadi karakter, sudah berubah orientasi seksual ya, dan dia sudah berkali-kali bercinta gitu ya dengan sesama jenis. Jadi udah benar-benar berat banget, udah berapa kali terapi udah nggak bisa gitu, bahkan sampai mau operasi segala gitu. Ini catatan sih buat para orang tua supaya bisa mencegah ya Mbak. Betul. Kayak sedia payung sebelum hujan, dengan tayangan ini bisa mengedukasi pemirsa supaya bisa sampai rumah kok harus main sama anak. Alhamdulillah udah banyak yang kayak gitu. Ajak ngomong, atau mungkin tidak hanya memberi uang tapi juga saling sharing, saling diskusi tentang apa saja yang terjadi selama dari pagi sampai sore sampai kembali ke rumah gitu ya Mbak ya. Dan banyak hal lain yang bisa dilakukan, tidak semata-mata hanya mencari uang. Oke, nah bicara soal keterlibatan ayah nih Mbak, banyak ya pentingnya. Hal-hal penting apa yang bisa kita lihat dan kita lakukan sebagai seorang ayah di dalam rumah tangga terhadap pola asuh anaknya? Iya, yang pertama terlibat dalam memecahkan masalah. Jangan perempuan, ayah bunda gitu. Kalau memecahkan permasalahan itu memang tugas laki-laki. Tugas laki-laki itu tegas, tugas ayah tegas, marah, dan pengambil keputusan 3. Nah, kebayang kalau ini nggak ada gitu. Biasanya pengambilan pemecahan masalah ini kayak misalnya beda ya. Kalau cewek kan kamu itu panjang gitu. Kalau cowok cuman solusi. Jadi begitu anak cerita, "Pak, tadi aku berantem di sekolah." Oh ya, terus kamu gimana? Iya, aku lawan, terus kalah. Oh, terus kan enak ya. Tapi kalau perempuan, kok bisa sih? Kan kamu udah bilang nggak boleh kamu panjang. Oke, solusinya nggak ada. Kamu datang kita selesaikan. Iya, solusinya nggak ada. Ini harus jadi solusi kalau ayah. Ya, kalau ayah kan memang pola pikir laki-laki. Kalau ini ayah bunda kalau sering baca otak laki-laki dan perempuan itu berbeda jauh. Makanya laki-laki harus dekat dengan ayah gitu. Karena memecahkan problem solvingnya keren banget laki-laki gitu. Nah, biasanya kalau yang dekat dengan ayah tuh wise banget gitu ya. Kebayang, coba deh lihat teman-teman anak kita yang remaja, ketika dia yang dekat dengan ayah tuh kelihatan pola-pola pemecahan masalahnya dapat gitu ya. Kecuali ayahnya nggak berperan maksudnya gitu ya. Kemudian berikutnya menjadi teman bermain anak. Mbak Uri, ayah bunda, saya contohin ini benar-benar kasus. Anaknya bermasalah, masih umur 6 tahun. Saya tanya dengan bapaknya, "Bapak ngajak main anak?" "Oh, ngajak saya." "Ngajaknya gimana?" "Ya, saya main laptop, anak saya juga main laptop sendiri-sendiri." Bukan main bareng ya? Bareng tapi bukan itu gitu loh. Maksudnya kalau memang mau main game ya silahkan, gamenya satu, mari kita main, bahas bareng gitu ya. Itu gitu. Kemudian main basket, karena jujur cewek fisik itu nggak mampu karena capek banget ya kita ya. Jadi biasanya kalau saya di rumah kalau main tembak-tembakan nah itu biar laki-laki. Apalagi main kambing-kambingan itu di usia kecil itu
nggak bisa perempuan sayang, capek. Nah itu tugas bapak gitu. Nah itu artinya bermain dengan anak juga ada. Berikutnya mengajarkan sikap tegas, mengajarkan prinsip hidup bahwa jadi laki-laki itu keren gitu ya. Konsisten, laki-laki itu konsisten nak. Kalau udah A B B, nah itu kan laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan agak tidak konsisten itu wajar gitu. Baca map, kalau laki-laki ada yang nggak bisa baca map, wah berarti ke perempuannya lebih banyak. Iya. Karena perempuan baca baik. Nah itu tuh laki-laki yang punya gitu. Iya. Jadi kalau kita kekurangan figur ayah, ya nggak berfungsi di sektor-sektor itu. Matematika agak kurang, dan satu hal nilai akademis juga agak kurang karena memang tadi perempuan tidak terlalu mengarahkan ke sana, kecuali memang anak kita perempuan bagus ya kalau ibunya perempuan. Kemudian perannya juga udah pasti menyediakan kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga apa? Uang saja kah? Enggak, anak-anak butuh konseling juga sama bapaknya, pengen teman cerita. Nah, ayah bunda tolong kalau lagi nemenin teman, kalau anak lagi cerita, kalau yang cowok ngebahasnya jangan lebay gitu ya. Kayak misalnya cerita, "Pah, aku besok mau ujian." "Ah, masa?" Kalau cowok jangan. Harus lebih Kebayang. maskulin gitu ya. Nah, ini kebayang kalau yang cerita sama mamanya, "Hah, kamu ujian? Kan kamu belum belajar, kok bisa sih ujian?" Ikut-ikutan ntar Nah, ya. heboh jadinya. Tapi kalau dengan laki-laki, "Oh ujian, sudah sampai mana belajarnya? Aku nggak bisa pak matematika, udah ntar malam papa ajarin." Enak kan? Tenang, solusi gitu ya. Itulah laki-laki gitu. Nah, tapi kalau laki-laki dengan perempuan, habis ayah bunda jadinya. Ya jadinya kayak gitu ya, Sesuai porsi femininnya ya. banyak gitu. Dan terakhir ya mempersiapkan anak untuk masa depan tuh ada visi misi, targetnya itu ayah yang bicara gitu. Biasanya yang kurang dekat dengan ayah, apa yang dikatakan, "Cita-citamu apa nak?" "Nah, dilihat aja lah Bu Guru, besok mau jadi apa saya, yang penting tugas saya sekolah selesai." Nah itu biasanya kurang figur ayah. Jadi Itu peran-perannya. Jadi banyak sekali keterlibatan yang bisa dilakukan. Salah satu hal kecilnya adalah bermain bersama ya Mbak ya. Yang kurang itu kebanyakan bermain realnya. bersama ya. Jadi kan bermain bersama juga termasuk memecahkan masalah ya. Ya. Misalnya membuat nikah ya, atau misalnya merakit Boleh, sesuatu boleh. terutama anak-anak di usia dini ya. Remaja juga nggak apa-apa, bisa jadi buat ngobrol ya Mbak ya. Apalagi remaja. Apalagi remaja yang labil ya, masih pada masa pubernya gitu ya. Iya. Di bulan Ramadan ini para pemirsa di rumah, para ayah bisa sekali untuk bisa memanfaatkan waktu membangun kebersamaan atau menciptakan kebersamaan yang baik. Tadi hal kecil Mbak Uri, kalau mau makan di restoran misalnya kan jam 5 kita udah nongkrong ya, kan bisa ya dari cerita ya. Cerita dari hati ke hati, cerita banyak hal Sambil cerita nunggu tentang makanan teman, ya. sahabat ya, dan waktunya itu bisa dimanfaatkan gitu. Oke, nah pemirsa, kita ingin tahu lagi dampaknya ketika peran ayah atau kontribusinya berkurang seperti apa di sesi selanjutnya ya Mbak ya. Dan apa yang harus dilakukan seorang ayah untuk bisa menjadi ayah yang baik dengan fungsinya yang baik. Selain informasi ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Harmoni Spesial. Baik pemirsa, tetap semangat tentunya untuk menunaikan ibadah puasa, dan masih bersama saya dan Mbak Amelia dari Biro Psikologi Mata Hati. Fine Mbak. Oke, puasa. Oke, alhamdulillah ya Mbak, kita masih bisa menemani dan membersamai pemirsa tentunya di program kita ini, dan masih membahas tentang filterless ya, bagaimana kontribusi atau peran ayah bisa dimaksimalkan tapi tidak diminimalkan gitu. Dampaknya apa saja sih Mbak Yulia, dan apa yang harus kita lakukan ketika posisinya adalah seorang ibu tapi melihat memang ayah kurang banyak waktunya gitu, dan aktivitas apa lagi yang bisa kita lakukan supaya bisa menekan atau bisa melengkapi peran kontribusi ayah ini di anak-anak kita. Ya, yang pasti ada ketimpangan pola asuh gitu ya namanya. Ya, Allah sudah ciptakan tidak mungkin seseorang bisa hamil sendiri. Itu menandakan bahwa peran keduanya tuh sama gitu. Satu yang ngasih sperma, satu ngasih rahim gitu. Jadi perannya sama gitu. Makanya kalau salah satu kurang, ya timpang anaknya gitu. Yang cowok bisa lebih kecewean, yang cewek nggak pede gitu. Berikutnya ada perasaan rendah diri. Anak-anak yang kurang figur ayah biasanya punya self esteem yang rendah gitu. Meskipun bajunya branded, tapi
dia nggak pede gitu. Contohnya kalau misalnya diminta untuk tampil di sekolah padahal dia mampu, dia nggak mau gitu. Nah itu boleh dilihat biasanya peran ayahnya memang minim gitu. Ada perasaan marah, jadi dikit-dikit ya karena problem solvingnya rendah ya, jadi kalau ada masalah jadi mudah marah. Atau yang biasa kita sebut sih kadang childish. Childish itu artinya kekanakan, meskipun usianya tua tapi dia masih ngerasa anak-anak gitu, sikapnya egois dan sebagainya. Kemudian ada kesepian dan cemburu gitu ya, kalau teman-teman kerennya bisa main sama ayahmu gitu, kalau aku nggak ada gitu. Nah itu juga saya dengar, kebetulan saya punya anak remaja itu yang antar jemput kami kadang berdua gitu. Nah ini kadang ada katanya teman-temannya suka bilang, enak ya kamu ya dijemput papamu, aku lo nggak ada gitu. Nah itu tuh ada kata-kata seperti itu. Nah kemudian anak jadi mudah depresi karena problem solvingnya tadi rendah, depresi, insomnia gitu. Kemudian kadang psikosomatis, ya psikosomatis ingat Mbak Uri? Penyakit-penyakit yang karena disebabkan pikiran. Contohnya, ayo yang kalian yang punya asam lambung, kemudian punya migrain, pusing, itu biasanya karena sering psikosomatis. Depresi, nah kehilangan jati diri ini yang biasanya tadi saya ceritakan tadi Mbak Uri, jadi bencong gitu ya, kemudian punya kepribadian apa sih yang suka pakai barang-barang perempuan gitu, dia bahagia gitu. Ada istilahnya, jadi dia suka banget pakai baju perempuan untuk ditampilkan gitu-gitu aja, habis itu dia sudah senang gitu. Nah itu juga bisa menjadi penyebab. Kemudian hati-hati, ternyata karir juga kurang bagus Mbak Uri. Ini real, klien saya sendiri yang ketika dewasa dia yang lain udah jadi manajer, dia sendiri masih ada di stuck gitu, masih di tahapan biasa. Nah itu seperti itu. Nah, gimana sih Mbak cara mengulangi setelah dari sisi ibu dan dari sisi anaknya? Ya kalau dari sisi ibu ya mesti ibu banyak banyak ngobrol dengan suami, terutama di awal nikah ya. Di awal nikah sudah ada kesepakatan bahwa jangan saya sendiri yang ngasuh, artinya pengasuhan harus berdua gitu. Contohnya Mbak Uri, di saya sendiri, saya menikah dengan orang yang mau bersama dengan saya. Saya sebelumnya hampir dengan yang 8 bulan pulang gitu ya. Oke, saya tidak jadi menikah dengan dia dan saya putuskan untuk yang nyari yang memang berdua gitu. Nah itu dari sisi ibu gitu ya. Kemudian melibatkan peran ayah, bagaimana ayah marahnya gitu ya. Saya kalau marah peran suami Mbak Uri, peran suami. Saya ketika dia udah selesai anaknya nangis baru saya datangin. Karena tugas kita konselor. Nah itu peran ayah gitu. Kemudian kasih tahu dan sebagainya itu peran ayah gitu. Kemudian ngajak anak untuk berkomunikasi dengan ayah, ngajak ayah berkomunikasi dengan anak gitu ya, kembali. Jadi ayah yang memang kita libatkan untuk selalu berkomunikasi. Jadi setiap ada kesalahan apa anak dipanggil, bukan ibu yang marahin gitu. Kemudian mengajak anak bermain secara fisik. Karena perempuan tadi saya bilang memang mudah lelah, jadi biarkan suami yang mengambil alih peran itu. Nah ini tolong tidak harus ayah ya, tadi peran ayah itu leskan anak, terutama anak laki-laki kita ke les yang gurunya cowok. Kayak misalnya kalau renang tolong jangan cari cewek gitu ya, karena kan lumayan juga ya kalau dipegang-pegang agak risih. Jadi tolong kalau cowok tuh renangnya beda gitu ya, jadi cari guru yang cowok juga. Cowok, cewek. Ya, nah itu bisa membuat figur ayahnya keisi. Kemudian kalau memang kita bercerai gitu ataupun meninggal gitu, itu boleh diisi dengan dengan om, kemudian kakek gitu, Pak D, itu bisa gitu. Nah kalau untuk kasus anak ya kalau anak kan udah gede ya, gimana dia menerima keadaan, kemudian berusaha untuk move on, berusaha dengan menyembuhkan diri ke psikolog ataupun baca literatur tentang itu. Yang pasti dia harus menerima dulu, menyadari bahwa oh saya ternyata kurang figur ayah ya. Mengubah mindset gitu ya, sekalipun kurang figur ayah, apa yang dilakukan ya sebagai anak-anak yang udah remaja ya mulai menerima itu dan mendekatkan diri dengan ayah gitu. Minimal menyalahkan boleh, tapi ada waktunya ya. Ketika ayah sudah berusaha minta maaf, ya udah kita yang mulai untuk
berbaur dengan ayah berdamai gitu. gitu ya. Ya berdamai, kemudian kalau bisa segera menyadari kalau saya kayaknya aneh ya, saya kok suka laki-laki ya. Nah itu cepat berobat juga gitu. Artinya kekurangan-kekurangan dan gangguan kepribadian cepat diobati. Seperti itu. Baik, nah itu tadi cara mengatasi fatherless ya. Mbak Yulia, terima kasih ini informasi dan edukasinya, semoga sampai ke para ayah ya, para bunda, para orang tua, tentunya pemirsa Tepian TV. Semoga kita bisa jadi lebih introspeksi sampai sejauh mana sih kontribusi kita selama ini sebagai peran ayah dan peran ibu, dan bagaimana cara melengkapi kekurangan-kekurangan, biar bagaimanapun anak juga adalah amanah ya yang harus dinomorsatukan. Nah pemirsa, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Yulia tadi bisa mengedukasi kita, memberikan wawasan tersendiri berkaitan dengan fatherless, bagaimana minimal kekurangan atau kontribusi seorang ayah itu jadi sangat kurang, dan kita bisa menjadi sosok ayah yang bisa memaksimalkan, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga jadi pahala tersendiri ya Mbak Yulia, karena kita bisa memanfaatkan jiwa dan tenaga kita untuk anak-anak tentunya. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita, dan saya informasikan buat pemirsa yang ingin konsultasi secara pribadi, silahkan saja datang bertemu langsung dengan Mbak Yulia Wahyu Rumah Spesial Embassy di Jalan Perjuangan Baru di Biro Psikologi Matahati. Langsung saja follow Instagramnya di Biro Psikologi Matahati, dan jangan lupa juga follow Instagram Tepian TV.